Ratu sudah berhamil selama 5 tahun tapi masih belum melahirkan. Hari ini akhirnya Ratu merasa sakit seperti hampir melahirkan. Tetapi bidan itu bekerja selama setengah hari, tetapi hanya asap merah yang muncul. Bidan hampir ditiup keluar. Sedetik kemudian asap merah berubah menjadi anak laki-laki dengan taring panjang. Mengancam bidan itu takut sampai pingsan. Raja masih menunggu di luar dengan tidak sabar. Pada saat ini selir raja juga datang. Dia juga berpura-pura memiliki niat baik untuk menanyakan kondisi Ratu. Raja juga tidak tahu sudah terjadi apa di dalamnya. Sudah lama tapi masih belum mendengar tangisan dari bayi. Tiba-tiba pada saat ini ada suara anak kecil mengeluarkan. Saat pintu dibuka membuat Raja sangat ketakutan. Inilah anak siapa yang terlihat menakutkan begitu? Aku adalah putra ibu. Aku baru saja keluar dari perut ibu. Dia meminta Raja untuk menyelamatkan ibunya. Karena bidan sudah pingsan sehingga sekarang tidak ada orang merawat Ratu aja. Ketika Raja mendengar ini, dia mengira mungkinkah monster ini dilahirkan oleh Ratu. Dalam sekejap, istana kerajaan tiba-tiba menjadi kacau. Semuanya berkata bahwa Ratu sudah melahirkan seekor monster yang makan daging manusia. Para pejabat juga sangat ketakutan. Raja telah memasuki usia 60 dan belum memiliki anak. Tidak mudah bagi Ratu untuk berhamil, tetapi harus menunggu 5 tahun. Tapi tak duga yang dilahirkan adalah monster. Sang Ratu menangis dan memohon agar Raja bermurah hati. Karena bagaimanapun juga, anak laki-laki itu juga adalah darah Raja dan dilahirkan oleh Ratu sendiri. Tapi Raja tetap bersikukuh bahwa bocah itu adalah seorang yokai. Raja sendiri jelas adalah manusia, dan bocah itu adalah yokai kanibal. Bagaimana bisa adalah anak Raja? Jadi Raja masih bertekad untuk mengusir bocah itu keluar dari istana kerajaan. Raja benar-benar tidak bisa membiarkan yokai hidup bebas di hadapannya. Kemudian Raja memerintah pejabat-pejabat segera bertindak. Setelah mengatakannya, dia pergi. Sang Ratu menangis dalam diam karena dia begitu patah hati. Tapi anak laki-laki itu ada di sampingnya untuk menenangkan ibunya agar tidak khawatir. Meskipun mengatakannya Raja juga sangat patah hati. Sudah menunggu selama 5 tahun akhirnya hasilnya begitu. Inilah anak yang aku menunggu selama 5 tahun. Pada 5 tahun yang lalu ketika Ratu baru saja berhamil. Peramal meramalkan bahwa Ratu akan melahirkan pewaris tahta. Tapi sekarang dia telah mengubah prediksinya. Jika sang Ratu berhamil 10 bulan dan melahirkan seorang pangeran, itu pasti pertanda baik. Tapi bayi itu sudah ada di perut Ratu selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu, anak itu menjadi yokai kanibal yang menyebabkan negara merosot. Hal itu tentu akan membawa bencana yang membuat masyarakat tidak hidup tentram. Setelah mendengarkan peramal, Raja semakin yakin bahwa keputusannya benar. Para pejabat juga tidak berani menentang perintah Raja. Jadi mereka masih menunggu di istana Ratu dan tidak berani pergi. Hari ini jika mereka tidak membawa bocah itu keluar dari istana, maka seluruh klan mereka akan dihukum. Ratu juga mengerti kesulitan mereka. Bocah ini juga adalah orang baik hati. Bahkan aktif menerima hukuman. Kemudian dia menenangkan ibunya yang tidak perlu khawatir. Dia bisa mengurus semuanya sendiri. Pasti tidak ada masalah terjadi. Ratu melihat anak yang dilahirkan olehnya. Bagaimanapun, anak itu darahnya. Bagaimana bisa Ratu tanpa perasaan meninggalkan anak ini? Pada saat ini, Ratu memutuskan untuk tinggal bersama putranya. Tidak ada apapun yang bisa berpisah keduanya. Pada saat ini Raja menerima berita ini. Bahwa Ratu sudah meninggalkan serta anak itu. Tapi Ratu baru saja melahirkan, jadi tubuhnya sangat lemah. Ketika dia melangkah keluar dari pintu, dia mulai berdiri dengan goyah. Raja baru saja datang dan dia melihat penampilan Ratu yang lemah. Jadi dia memerintah tentara untuk segera membawa anak itu pergi. Keduanya peluk-memeluk tapi masih dipisah dengan kejam. Ratu tidak bisa melakukan apapun ketika melihat anaknya dibawa. Ibu, selamatkanku. Anakku. Mereka menempatkan bocah itu di atas rakit bambu yang mengapung di sungai untuk dia mengelola sendiri. Bocah itu menangis sambil memanggil ibunya tanpa henti.
Dia terus menangis seperti itu sampai tidur. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa yokai pemakan manusia yang sebenarnya ada di depannya. Bocah itu sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berhenti berjuang untuk mengemis untuk hidupnya. Kemudian anak laki-laki itu menggigit tangan yokai itu. Karena rasa sakit yokai menjatuhkan anak itu dari atas. Untungnya, bocah itu menangkap cabang dan mendarat dengan lembut di tanah. Tapi bagaimana yokai bisa memberikan umpan yang begitu lezat? Jadi dia mengejar bocah itu. Kemudian tiba-tiba ada kilatan cahaya. Peri muncul di tempat ini. Dia memperingatkan yokai untuk tidak menyakiti anak itu. Bocah itu dengan cepat menggigit tangan yokai itu lagi dan berhasil melarikan diri. Tapi yokai ini telah kelaparan selama ratusan tahun, jadi dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia mengancam peri jangan melakukan tugas yang tidak berterima kasih. Peri juga tidak menyerah. Saya dengan baik hati menasihati Anda tetapi Anda tidak mendengarkan, jadi jangan salahkan saya. Hanya dengan sentuhan ringan dari perinya, yokai itu terlempar ratusan meter jauhnya. Kemudian peri melemparkan kalung di leher yokai itu. Kalung itu segera memancarkan cahaya merah menyerupai api. Yokai itu sangat kesakitan sekarang, jadi dia hanya bisa meminta peri untuk memaafkannya. Peri membawa bocah itu ke tempat yang dia tinggal. Melihat kamar yang tidak ada siapapun. Jelas bahwa bocah itu harus tinggal sendirian di sini. Dia belum makan apa-apa sejak dia lahir. Pada saat ini dia sedang sangat lapar. Peri segera memberikannya sebuah pisang untuk makan. Melihat bocah itu makan dengan lezat. Peri terkejut ketika dia bisa melihat 3 wajah berbeda di tubuhnya. Kemudian dia melihat hal-hal yang dia sudah mengalami. Sekarang peri sudah mengerti semuanya. Yokai datang ke tempat tinggal peri. Berharap peri melepas kalung di lehernya. Karena kalung ini saat dikenakan di leher benar-benar tidak nyaman sama sekali tetapi juga membatasi lingkup aktivitasnya. Tapi peri tidak hanya membantunya untuk melepas. Dia juga mengucapkan beberapa mantra yang membuat kalung itu menjadi merah. Menyebabkan rasa sakit yokai berguling-guling di tanah. Setelah mengetahui identitas bocah itu, peri mengisyarat yokai akan adalah pengikut bocah itu. Dia akan bertanggung jawab merawat anak laki-laki itu dalam hal akomodasi. Peri mengajar mantra-mantra untuk bocah itu. Untuk mencegah yokai dari memiliki niat jahat untuk menyakiti orang dan bisa segera mencegahnya. Hari demi hari. Bocah itu berubah bentuk 3 kali berturut-turut. Ada waktu yang berbentuk bocah yang bersanggul di atas kepala. Terkadang seorang gadis berambut panjang dengan wajah cantik. Bocah itu juga belajar banyak hal dari peri. Setelah ratu kehilangan anaknya, memang benar hidup tidak sebaik kematian. Dia menangis setiap hari dan mengunci dirinya di istana. Raja juga curiga karena ini. Fakta bahwa ratu melahirkan yokai. Itu pasti karena dia melakukan sesuatu yang jahat. Setelah mengirim pangeran pergi, dia bersikap dingin kepada ratu. Selir jahat raja masih tidak mau. Jadi dia berencana membasmi Gulma. Hanya dengan begitu dia bisa menjadi pemilik harem yang sebenarnya. Dia berkolaborasi dengan ayahnya untuk melakukan sebuah drama. Berpura-pura peduli pada ratu untuk memancingnya keluar dari istana. Dan mengundang ratu ke kebun bunganya. Di sisi lain memerintah seseorang untuk menempatkan patung dengan taring di kamar ratu. Setelah semuanya disiap, dia melari dan mengatakan dengan raja. Aku melihat ratu sedang memeluk dan mencium sebuah patung yokai pemakan manusia. Raja awalnya sudah mengira ratu. Tapi karena tidak ada bukti jadi tidak menuduhnya. Tak duga sekarang hal itu terjadi. Raja sangat marah sehingga membawa pengawal datang ke istana. Tidak mengucapkan sepatah kata pun memberi ratu tamparan. Kemudian raja memerintahkan para prajurit untuk menemukan patung itu bahkan jika mereka harus membalikkan tempat itu. Tak duga patung itu benar-benar ditemukan. Raja mengira dia telah ditipu. Jadi memerintah langsung melempar ratu ke hutan. Ketika penduduk mendengarnya, mereka segera berlari ke gerbang istana kerajaan untuk memohon. Berharap raja mengingat perintah. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa jenderal dan selir mengombinasi untuk menyakiti ratu.
Melihatnya, sang jenderal menghunus pedangnya dan membunuh dua penjaga yang berdiri di sampingnya. Ini seperti peringatan bahwa jika ada yang tidak mematuhi perintah, mereka harus menerima hasil seperti itu. Meskipun tidak mau, mereka masih harus pergi. Ada beberapa pria langsung bertahap ke depan untuk menghadapi dengan jenderal. Tapi sial untuk mati di tangannya. Semuanya tidak berhenti ketika ratu yang diusir dari istana. Sebuah rencana yang lebih mengerikan dari wanita ini baru saja dimulai.